Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala faslun fi ba'di ma'asil uzun. Pasal berikutnya menjelaskan mengenai sebagian maksiat-maksiatnya telinga. Kemarin kita membahas maksiatnya mulut, lisan. Sekarang kita bahas maksiatnya telinga. Wa min ma'asil udhun, di antara kemaksiatannya udhun adalah istima', yaitu menyimak atau mendengarkan. Isgha'u, atau nguping, mencermati omongannya orang, ila kalamin, pada pembicaraan, sodirin, yang dia dapat atau yang keluar, min kaumin fauhu anhu, dari pembicaraan suatu kaum yang mereka itu merahasiakan omongan itu darinya. Ada orang kumpul terus berdua omong-omongan, ente nggak diajak ngomong, ente nguping, ngomong apa sih ini? Itu haram hukumnya, karena ente nggak diajak ngomong gitu loh. Beda kalau dia ngomongnya kenceng, ngobrol, kamu denger, nggak ada masalah. Ini dia merahasiakan dari kamu, ngomongnya berduaan, empat mata, terus kamu kuping ke jendela, ke belakang, ngomong apa sih orang ini? Nah, ini udul, kepo. Nah, sekarang ngomongnya apa? Kepo. Nah, kepo ini hukumnya haram. Nah, kalau kamu kepo itu kan orang itu nanya biasanya, ada apa tadi sih? Nah, kalau nanya tinggal dia mau cerita atau enggak. Tapi kalau ente enggak nanya, ente mendengarkan, itu namanya istima', di perkara yang mendengarkan sesuatu yang tidak diberitakan kepada kamu, sesuatu yang dirahasiakan dari kamu memaksa untuk mendengarkan, ini hukumnya haram. Nah, kalau itu intelijen hukumnya apa ini? Kalau telik sandi hukumnya apa? Nah, itu tugas negara. Itu tugas. Kalau telik sandi kamu utus, haram pak, saya nggak boleh dengar pak. Wah, lu ngapa jadi telik sandi kalau begitu, nggak mau dengar. Justru ini dibutuhkan untuk dengar mereka itu ngomong apa gitu loh. Intel itu. Memang dia dibutuhkan karena kepentingannya untuk
tugas negara, ini berkepentingan sama pembelaan. Nah, kalau yang nggak kepentingan itu ya nggak boleh. Intel nggak mau dengar namanya, ya jangan jadi Intel. Jadi ini apalagi yang kalau orang pasang CCTV, orang itu kan pada lingkungannya sendiri, nggak ada masalah. Ini sesuatu yang dirahasiakan orang lain terus diungkapkan, apalagi sampai masuk ke apa itu infotainment. Kalau berita yang masuk ke infotainment itu nggak ada yang dirahasiakan, nggak mungkin rahasia masuk ke infotainment, nggak mungkin. Yang masuk ke infotainment itu berita yang boleh disebarkan. Artinya pemilik beritanya itu dikasih tahu, ini saya dari ini mau wawancara, oh ya, dia tahu nih akan diberitakan nanti, begitu loh. Jadi bukan beritain yang rahasia, bukan. Kalau beritain yang rahasia itu kamu kayak paparazi, kerjanya nyolong fotonya orang, nyolong beritanya orang. Lah itu yang haram, itu begitu. Kalau orangnya terang-terangan diminta keterangannya terus dikasih tahu yang lain, itu bukan rahasia. Apalagi sudah diunggah ke YouTube, ya nggak ada rahasia di YouTube. Itu kenapa ngomongin saya? Kan di YouTube diomongin, saya nggak senang. Ya jangan diunggah ke YouTube kalau nggak orang diumumin. Bukan rahasia lagi. Rahasia itu yang nggak ada orang tahu, berdua kamu. Mau yang sudah diketahui publik, apalagi ente yang ngumumin, ente unggah, ya bukan rahasia yang begitu namanya. Kecuali yang unggah bukan kamu. Nah ini kamu nggak tahu, terus kamu upload, kamu unggah sesuatu yang orang itu nggak seneng, lah ini bermasalah. Sama aja ente ghibah atau menceritakan orang lain. Itu pada yang lalu sudah kita omong. Nah, kalau sekarang cukup mendengarkan, nggak usah ente ngomong lagi, nggak. Kalau yang ente dengarkan, ente omong lagi, dua maksiat. Maksiat kuping, maksiat mulut. Kalau cuma ente dengerin aja, judulnya maksiat telinga. Telinganya dipakai untuk mendengarkan perkara yang haram. Qala al-Hisniyu fi Qamhin Nufus, berkata Imam Al-Hisni dalam kitabnya Qamhin Nufus, fa fi hadis sahih, di dalam sebuah hadis sahih, min riwayatin Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man istama'a ila haditsin qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udunihi anuku yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Abbas, Nabi bersabda, siapa saja yang mendengarkan kepada pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai pembicaraannya didengar oleh yang lain, maka akan dituangkan timah cair di kedua telinganya pada hari kiamat. Ente kemasukan air aja, kerpek-kerpek kupingnya. Ini timah cair. Kalau timah cair kira-kira panas nggak? Ada timah cair dingin, ada? Pernah timah cair tapi dingin gitu. Ini akan disuangkan timah cair. Ini rawahul Bukhari, hadisnya sahih. Ini akan dialami oleh penduduk neraka yang kesalahannya yaitu mendengarkan pembicaraannya orang lain. Nah, kalau dia tobat gimana, Bib? Ya kalau tobatnya nggak cuma istighfar, tobatnya minta maaf sama orang yang bersangkutan. Pak, saya minta maaf, kemarin saya kepo, pengen denger ente ngomong apa nih kita ngomong. Tapi saya denger doang, Pak, saya nggak ngomong-ngomong gitu. Ya nggak apa-apa lah. Nah, maksiatnya satu. Kalau saya ngomong, dua maksiat. Kalau ente maksudnya dua omongan, ya dua minta maaf. Minta maaf mendengarkan, minta maaf ente omongin. Minta maaf ente omongin gimana? Mengklarifikasi yang ente omongkan kemarin, ya saya omongkan itu salah, begitu, agar nama baiknya kembali semula, gitu loh. Ini cara minta maafnya begitu.
Kalau di dalam tasawuf, dalam kitab hikam, kita itu nggak boleh punya pikiran gampang maksiat, ntar juga gampang taubat. Nah ini rusak ini. Ini etikot yang nggak boleh ada di hati kita. Maksiat mah gampang, ntar selesai juga taubat. Oh ini nggak boleh. Taubat itu lebih sulit dari maksiatnya, begitu. Jangan dianggap maksiat lebih sulit dari taubatnya, jangan. Dikira taubat tinggal astagfirullah selesai gitu. Maksiat ribet pakai kesono, modalnya banyak dandan. Tobatnya gampang tinggal istighfar. Oh, kebalik ya begitu. Taubat itu lebih sulit daripada maksiatnya, gitu loh. Ente dengerin nguping kan enak maksiat. Tobatnya nanti harus nyari orangnya, minta maaf. Itu kalau berkaitan sama orang lain. Tobat di sendirilah. Ente gampang kayaknya nggak sholat. Oh, gampang nanti sholatnya gampang. Begitu tahu-tahu udah nggak sholat 10 tahun. Terus suruh ganti. Berat mana kira-kira? Berat gantinya apa berat ninggalnya? Begitu. Jadi taubat itu lebih sulit. Karena taubat itu berkaitan sama kamu harus mengganti apa yang kamu kerjakan, menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu mendolimi orang, ya kamu harus ganti. Itu taubatnya begitu, bukan minta maaf ya Pak. Oh, bukan solusi minta maaf doang. Saya kira itu hubungan kamu sama Allah, minta maaf doang. Kalau udah urusan sama orang lain, kamu harus minta maaf sama orang lain, yang minta ridhonya. Oh, yang urusan sama Allah aja ribet itu. Harus ganti sholatnya, hitungannya harus pas, puasanya harus diganti semuanya. Hitungannya harus, ninggalnya mah gampang banget kayaknya ninggal. Zina sekali, gampang ntar istighfar. Oh, tobatnya cambuk itu 100 kali. Dikira gampang tobatnya, gampang istighfar ntar. Minum arak, gampang ntar tobat. Cambuk dulu ini 40 kali, baru tobatnya diterima oleh Allah. Begitu loh. Jadi jangan gampang-gampang maksiat terus ngomong ntar gampang saya mau tobat, nggak begitu. Jadi kita harus mikirin taubat itu lebih sulit dari meninggalkan maksiatnya, gitu loh. Ente mau nggak sholat, meninggalkan untuk tidak sholat, atau meninggalkan ente pingin agar tetap bisa sholat terus bangun pagi dingin-dingin ente harus sholat, kan berat. Kalau saya tetap tidur gampang, jadi ngerjain sholatnya berat, tapi gantinya lebih berat, gitu loh. Kalau waktu itu yang dingin kamu tinggal, kamu nggak sholat, berarti harus ganti nanti lebih berat gantinya. Kenapa? Double sih ngerjainnya. Ngerjain ya waktu itu ya iya, ganti yang dulu iya, kan lebih berat berarti. Jadi jangan gampang-gampang menganggap maksiat nanti gampang taubat. Oh, taubat berat. Jadi jangan gampang-gampang. Etikotnya harus dirubah. Wah, meninggalkan maksiat itu berat. Nah, saya biasa minum arak, Beb. Saya sekarang mau berhenti, berat. Iya berat. Tapi lebih berat taubatnya, begitu. Kalau kamu masih ngerjain, nanti taubatnya lebih berat. Makanya ulama memilih apa? Kalau dikatakan perang melawan hawa nafsu, perang meninggalkan maksiat itu berat. Berat-beratnya perang itu perang meninggalkan maksiat. Tapi lebih berat lagi waktu taubat nanti. Ini harus kita camkan, ini jangan sampai dibalik. Maksiatnya sulit, taubatnya gampang, jangan. Jadi meninggalkan maksiat itu sulit, tapi taubatnya lebih sulit. Orang yang ahli kepo, kalau sudah dengar ada berita itu gatal ngomong apa sih, maunya nguping aja. Kayak di Arab dulu ada orang terkenal ahli fudul, ahli beberin beritanya orang. Dia tiap hari cari gosip, apa yang kejadian, nanti sudah temu ke Ka'bah diumumin, si anu begini. Paling senang begitu. Sayyidina Umar waktu pertama masuk Islam, yang pertama dicari orang itu, fulan di mana sekarang? Kenapa?
mau saya kasih berita dia, saya sudah masuk Islam, mesti seneng. Yo, bukan seneng lagi. Begitu dicari, ketemu di dekat Ka'bah lagi ngelamun, tengok apa hari ini yang mau cari berita ini. Belum ada gosip. Sayyidina Umar deketin dia, bisikin kupingnya, saya Umar, saya udah masuk Islam. Itu dia nggak nengok lagi, nggak berdiri, Umar masuk Islam. Ini berita lumayan nih, mantep beritanya nih. Dia nggak pakai nengok lagi, langsung berdiri. Ini orang berita entah itu bohong, entah itu benar. Pokoknya dapat berita. Ini hati-hati ya begini-begini ini. Jadi ada orang emangnya begitu. Ini berat untuk nggak dengerin, ini berat maksudnya loh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua terlindung dari semua kemaksiatan ini. Wa ila al-mizmar. Terus berikutnya lagi mendengarkan seruling. Oh, ini betul-betul berat, haram. Seruling, dengerin, haram. Yang niup double, sudah maksiat mulut, maksiat kuping lagi. Hah? Lah dia niup juga maksiat mulut, juga maksiat kuping. Kalau kamu yang dengerin, kupingnya doang yang maksiat. Ini telik, ini seruling. Lah kalau kamu dengerin musik Arab yang namanya apa itu? Marawis, itu suling doang isinya. Suling kendang gimana itu? Mana-mana suling semua. Makanya ada khilaf ulama. Di alatul malahi itu yang pokok dasarnya ya semua alat malahi itu haram. Alat malahi itu alat yang membuat kamu lupa kepada Allah. Itu namanya alat malahi, itu hukumnya haram. Alatnya apa? Apa saja. Nah, sudah kamu pegang alat yang membuat kamu lalai sama Allah, jadi haram alat itu. Nah sekarang dibalik, kalau saya pakai salawatan gimana Beb? Nah, kan repot ini. Musiknya saya pakai gitar, selawatan pakai drum selawatan. Sekarang begitu. Nah ini yang jadi khilaf ulama. Kalau memang itu betul-betul mengingatkan kamu, berarti nggak melai-laikan kamu boleh. Tapi kalau niatnya udah hanya untuk pamer-pamer, nah ini sudah rusak semua. Jadi seruling aja itu bagian dari kalau ditiup ini kalau kita dengarkan suaranya jadi bentuk kemaksiatan. Wa ma yudrabu bihi ma'al autar, yaitu alat yang dibunyikan bersamaan dengan alat-alat musik yang bersinar. Wa huwa al-mizmar Iraqiyun, itu di negeri Irak. Kama qala Syekhul Islam fi Fathil, dalam kitabnya Al-Fath. Ini kebanyakan yang pakai orang-orang sono. Kalau kita di sini Sunda. Sunda andalannya suling ya? Sunda. Sudah suling-suling semua. Kecapi. Ini kecapi nih. Tumbur. Tumbur itu apa? Dikatakan di sini tumbur itu biola, bidomito, tumbur. Wa al-hadis, dalam sebuah hadis, wafil hadis, manistama ala tal malahi fid dunya lam yasma' qira'ata qira'i ahlil jannati wa minhum Yusuf wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang biasa mendengarkan alat-alat musik dunia yang membuat dia lupa kepada Allah, maka ia tidak akan mendengarkan bacaan para qori surga. Siapa qori surga? Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang suaranya nanti di surga. Kamu nggak akan dengar, nggak akan. Orang yang kupingnya biasa diisi alatul malahi, di akhirat dibuntukan kupingnya dari mendengar suara-suara penduduk surga.
Nah ini termasuk biola. Biola kayak kecapi, ketik, ada yang digesek, ada yang sama. Hukumnya bagaimana? Kalau melalaikan, kata sebagian ulama jadinya haram. Yang ketat nggak ada urusan. Memang nggak ada alat lain loh, bagaimana? Jadi bagi yang nggak ketat, artinya melihat dari mana? Ini bukan haram dzati, gitu loh lihatnya. Tapi haramnya fi'li, gitu loh. Kalau haram fi'li itu berarti tinggal fi'ilnya. Kalau fi'ilnya nggak membawa kepada keharuman, maka ya tidak haram. Kalau dzati itu nggak ada urusan. Mau kamu pakai, nggak kamu pakai tetap haram. Kayak babi, arak, itu mau sedikit, mau banyak sama. Namanya haramnya dzati. Kalau ini haramnya fi'li. Kalau fi'li itu tergantung bagaimana menggunakannya. Kalau penggunaannya itu pada keharaman jadinya haram. Kayak makan nasi. Nasi dimakan halal enggak? Halal enggak? Kalau enggak nyolong. Kalau nyolong, nah haramnya fi'li tapi zatinya tetap halal. Zatinya tetap halal itu apa hubungannya? Kenapa? Kalau saya waktu nyolong haram, waktu saya makan pakai bismillah boleh, gitu loh. Walaupun ini barang colongan haram, makannya pakai bismillah boleh. Kenapa? Bukan haram zati, haram fi'li. Haramnya itu waktu nyolongnya kok bismillah, ya haram juga bismillahnya. Wong nyolong kok pakai bismillah. Lah ini sama dengan musik ini. Saya pakai musik, saya ucapkan lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Ini bukan perkara haram zati gitu. Tapi di sini Abdullah ketat karena pada umumnya musik-musik itu dipakai di tempat-tempat yang untuk kemaksiatan. Wasairil aswatil muharramat, dan semua suara-suara yang haram didengar. Katobil, seperti suara kendang kecil. Kendang kecil itu apa? Ada kendang yang gede. Katobil, kubat. Wakaman yadhaku bifuhshin, seperti orang-orang yang tertawa dengan sebab perkataan nista, au kadzibin wa kadzikril masawin nas, atau dengan lantaran suatu kedustaan atau suatu cerita aib-aibnya manusia atau orang lain. Mendengarkan semua suara yang haram, seperti suara kendang. Kalau sekarang dumbuk, kendang kecil itu namanya dumbuk. Kalau kendang itu berarti apa? Bisa dua-duanya ada kulitnya. Kalau 01 kan rebana namanya. Rebana atau alat pukul yang belakangnya kosong tapi depannya ada kulit. Ada lagi yang depan belakang kulit, jadi dipukul begitu. Ada kendang kecil, ada kan. Ini suaranya termasuk alatul malahi. Ini juga kalau mendengarkan jadinya haram. Dan juga mendengarkan orang yang tertawa dengan sebab perkataan nista. Orang yang ngomong, omongannya omongan yang jorok, omongan jelek, terus orang mentertawakannya, kamu dengerin ketawanya, itu haram. Kamunya nggak usah ikut ketawa, nggak usah. Kalau kamunya ikut ketawa, mulutnya maksiat. Ini kamu dengerin ketawanya saja, kuping kamu
maksiat. Jadi ada orang lagi guyonan dengan kata-kata yang jorok terus ketawa semua. Ini kata-kata yang jorok yang membuat orang ketawa semua itu, tertawanya itu ketika kita dengar itu termasuk kemaksiatan telinga. Atau lantaran sebuah kedustaan, stand up komedi, dusta nggak itu? Kalau istrinya dusta yang dia itu ingin tertawakan, kamu mendengarnya, ini bagian dari suatu kemaksiatan. Jadi tertawa sampai kepada dimodali cerita-cerita kebohongan yang membuat orang itu tertawa. Atau seperti menceritakan aib-aibnya manusia, orang lain, cerita si anu, orang ketawa, cerita si anu, orang ketawa. Ini mendengarkan yang demikian, cerita-cerita itu bagian dari kemaksiatan telinga. Aib itu berarti kan yang orang itu enggak seneng diceritakan, terus kamu ceritakan, itu namanya aib. Yang cerita double dosanya, mulutnya maksiat, kupingnya maksiat. Lah kamu yang enggak cerita, ikut dengerin doang, kuping kamu maksiat. Oh saya enggak dengerin, Pip, saya baca, Pip. Ya mata kamu maksiat berarti. Karena kan enggak main makanya WA, gosip-gosip, oh mata berarti yang maksiat. Suaranya saya kecilin, Bib. Oh iya, berarti maksiatnya pakai mata. Wakal istima ilal ghibati wan namimati wasairil aqwalil muharramat. Dan seperti mendengarkan kepada gunjingan, adu domba dan semua ucapan yang diharamkan, maka itu bagian perkara yang dosa. Dosanya dosa telinga. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi sima'u qahran. Berbeda apabila masuknya suara itu yang didengar itu terpaksa. Ai min ghairi ikhtiyar, tanpa kamu usahakan, wa karihahu, dan dia enggak senang dengarnya, maka enggak dosa. Ada orang lagi dongengin orang ngomong, kamu kok duduk di situ dengerin. Atau kamu di restoran, bangkunya macam-macam banyak, sebelah kamu ngomong kenceng, kamu dengerin tapi kamu enggak senang, kamu enggak dosa. Karena kamu nggak sengaja untuk mendengarkan. Orang itu ngobrol kenceng, kamu dengar. Beda jauh, kamu nggak dengar, kamu mendekat, ngomong apa sini lah, ini beda. Kalau dengar tanpa usaha, tapi kamu menikmati juga dosa, begitu loh. Oh ternyata itu tuh, oh baru tahu saya. Oh berarti menikmati ini juga maksiat. Jadi ketika kamu mendengar perkara yang haram, hati kamu harus nggak seneng. Ya Allah, kok dengarnya kok begini aja, pindah aja nih, kemana sih? Nah, nih, hatinya pengennya menjauh dari mendengar suara itu, maka baru nggak haram. Ada orang lagi mau ngadu domba, si anu ya mau saya ribut sama si ini, kamu dengerin aja, oh ini haram. Atau bicara masalah gunjingan, menggunjing orang. Atau rencana maksiat, ini enaknya ntar malam kita maksiat ke sono. Kamu dengerin, ini sama dengan kamu berbuat maksiat, arti maksiat telinga. Beda kalau kita tidak melakukan usaha tapi mendengarnya. Bi khilafi ma idza radiya anhu walau qahran. Berbeda halnya apabila dia ridho hal itu, walaupun dia itu enggak usaha mendengarkan, tetap haram. Jadi harus dengernya enggak sengaja, harus hatinya enggak seneng, minggir, paling enggak menjauh atau kupin atau main HP, selimurin apa, kok masih denger aja, pokoknya hilangkan konsentrasinya ke arah mendengarkan yang demikian. Walazimahul inkar, dan wajib ia mengingkarinya hina idzin
wa izalatu, dan ketika kondisinya dia itu terpaksa, maka dia harus menghilangkannya in qadaro apabila mampu, ala izalati dzalika ma'a kaunihi mukallafan musliman, disertai keadaannya seperti orang mukallaf lagi muslim. Kalau kamu sudah mukallaf ya harus usaha. Beda kamu nggak mukallaf, anak kecil, ya sudah, namanya masih kecil. Kalau kamu sudah kondisi sebagai mukallaf, harus kamu jika mampu kamu menghindar, menjauh, tutup telinga. Setidaknya kalau sekarang tutup telinga kan malu, pakainya apa? Beres deh. Udah lo mau ngomong apa kayak seleb aman deh. Nggak taunya dengernya sama aja bohong. Parpel lagi. Jadi kalau orang-orang yang sudah dituntun ini kan mau ke arah tasawuf, orang-orang yang sudah ke arah itu mestinya digambarkan mereka itu apa? Orang yang sudah mulai cinta akhirat, cinta Nabi, cinta kepada Allah. Itu nanti setiap mau mendengarkan apapun, kayak ente punya radio. Yang akan kamu cari gelombang yang itu dah itu. Gelombang yang isinya ceritain Allah, nyeritain Rasul, cerita akhirat, dia seneng. Puter, oh nggak enak nih. Ganti, oh nggak enak nih. Ketika ketemu gelombang yang ke arah itu, senang kamu. Ini asik nih. Jadi bukan malah senangnya cerita yang dengerin yang nggak ada urusannya sama Allah, sama Rasul, sama akhirat. Bukan kamu terus jadinya hal yang dilarang. Oh, kamu nggak boleh dengar itu. Orang yang sudah mulai cinta, senangnya ke situ, gitu loh maksudnya. Kalau dengar sama yang nggak berurusan sama itu, nggak seneng hatinya. Ya dengar tapi hatinya nggak seneng. Dia seneng mendengarkan apapun yang urusan sama apa yang dicintainya. Kayak kamu punya pacar baru cewek, asal dia dongeng apa, kamu senengnya dengerin dia udah. Dikasih video sekali itu diputer lagi, puter lagi. Padahal itu lagi, puter lagi. Kenapa mau seneng sih, bagaimana dia mau ngomong? Lu nggak bosen? Enggak, mau memang seneng. Lah kamu ya nggak seneng, bosen gue dengar lo itu lagi. Ini beda. Jadi orang itu disuruh punya hatinya, disuruh terkait dulu. Kalau terkait, baru nanti seneng ke arah itu. Kalau belum terkait, dipaksain ya bosen. Sekali enak, 2 kali lama-lama, apa sih ini begini melulu, kayaknya nggak ada yang lain apa? Karena hatinya nggak terkait. Lazimahul inkar in qadaro apabila mampu. Ini bentuk kemaksiatannya telinga yang harus kita pahami. Jadi ada maksiat mulut, ada maksiat telinga, ada maksiat mata. Ini sudah kita bahas namanya. Artinya ini semua ini apa ini? Mulut, telinga, mata ini apa ini? Rakyat. Ini rakyat kita, begitu loh. Kalau kamu disebut sebagai raja, ini rakyat yang harus kamu lindungi, gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai ini rakyat kamu itu diserang sama musuh, gitu. Nah, kamu sebagai rajanya harus melindungi rakyatnya, tugasnya begitu doang. Jadi ini kita anggap ini adalah rakyat kita, gitu. Mulut, ini rakyat yang akan masuk ke sini apa? Raja yang jaga, jangan apa aja dimasukin, tapi dijaga. Ini bentuk kemaksiatan telinga. Terus pasal berikutnya, faslun fi ba'di ma'asil aidi. Maksiat berikutnya adalah kemaksiatannya tangan. Wa fi haddis sariki wa diyatil qatli. Dan hukuman bagi orang yang mencuri
Dan diat bagi yang tangannya membunuh. Yang mencuri nanti hukumnya tangannya seberapa, yang membunuh hukumannya apa. Ini kemaksiatannya tangan. Wa minal ma'asil yadaini at-tatfifu fil kaili wal wazni wadzar'i. Di antara maksiatnya tangan adalah mengurangi takaran. Nah, takarannya dikurangin. Yang sekilo jadinya 4 on. Waduh. Itu enggak full dong berarti. Bayangin, ada timbangan jual, ada timbangan beli. Wah, ini berat ya begitu itu. Ini termasuk maksiat tangan. Jadi sengaja diotak-atik timbangannya biar itu loh. Ini ngurangin takaran, termasuk ini kemaksiatannya tangan. Takaran itu apa? Ini takaran nih. Takaran. Kamu ganjel mobil material tuh, nah diganjel, kan takaran itu kan ada 1 liter, 2 liter. Kalau takaran siapa aja lah, seember. Takaran nih belinya pakai takaran, karena barang yang mau kita jual beli itu ada yang bolehnya pakai takaran, ada yang boleh pakai timbangan. Kalau yang harus pakai timbangan, ditakar nggak boleh. Kayak telur, ditakar nggak boleh, harus ditimbang. Telur ditakar nggak jelas ukurannya, Ustaz. Pokoknya seember sekian. Ini isinya berapa? Oh, gede-gede semua gimana ente? Ini kalau ada yang harus ditimbang, nggak perlu ditakar gitu loh. Ini ada yang bisa ditimbang, bisa ditakar. Nah, tinggal itu maunya gitu loh. Nah, yang harusnya ditakar maka takarannya khusus ada. Takaran Baghdad, takaran Kati, takaran. Kamu rubah, tambahin dikit, ganjel atau haram. Ada lagi timbangan. Nah, kamu tambahin ganjel biar kurang atau biar lebih. Kalau Nabi enggak, timbang nih. Pas. Udah pas. Tambahin. Nah, orang sana bingung, astagfirullah, saya kurangin, tambahin. Saya kurangin, kok ditambahin malah. Gimana sih ini? Nggak rugi, Pak. Oh, nggak ada ruginya. Mereka pikirannya, kalau tambahnya 1 gini, sekali 1000 apa enggak? Wah, saya jual lagi kan lumayan. Ini otaknya otak kriminal nih begitu. Nggak ngerti berkah, nggak ngerti rezeki dari Allah, nggak ngerti ini. Otaknya otak pokoknya sedikit kalau dikumpulin. Wah, ini berat ya begini. Ada takaran, timbangan, ada lagi hasta. Hasta itu meteran. Beli tanah dikurangin namanya, jengkal, atau beli apa yang ukurannya meteran baju kain, tekstil. Ada ini tongkatnya pokoknya segini. Mau belinya berapa? 3 Pak, 3 tongkat. Tongkatnya dipotong aja. Wah, ini kurang aja. Ini pokoknya yang urusannya sama timbangan, takaran ini kalau sampai semua itu yaitu dalam hitungan, maka itu hukumnya haram. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Mutaffifin ini, wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Hati, kata Allah apa? Celaka, wailun, celaka, neraka, wail. Celaka besar bagi orang yang curang. Bagi orang yang culas. Culas itu maknanya apa?
yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, maka mereka minta dipenuhi. Kalau beli, tambahin dong, segitu doang loh. Ini ngomong minta tambahin itu nggak beres. Beli itu sudah timbangan segitu, nggak usah tambahin kasih duit lagi. Pak, tambahin Pak biar banyak. Yang namanya juga seneng. Udah timbang pas, apalagi emak-emak, tambahin Pak ya. Oh, haram. Ada begitu ada. Haram itu, Oh, kalau ngetes nggak apa-apa, nyoba. Udah beli, udah ditimbang selesai, ditambahnya Pak ya. Bu, ini makan punya kamu sudah dibeli kok itu yang diambil. Kalau mau nyoba di awal, Pak, manis nggak buahnya? Coba Bu, coba manis. Sudah, cocok, beli, timbang. Ya sudah bawa, jangan tambahin dong Pak dikit, pakai nyomot sendiri lagi. Yang jual ini mau dilarang, bagaimana? Nggak dilarang. Nah, itu hukumnya haram ya begitu. Jadi sangat yang layaninnya begitu ditakar, tapi dia nggak meres itu ada lebihnya. Terus pembelinya gimana itu? Ada lebihnya? Alhamdulillah dong. Enggak apa-apa. Iya berarti yang jual baik. Bukan yang jual. Yang layani. Dia? Oh, kalau dia pelayannya ya kita yang mau hati-hati ya minta ridhonya. Ini pas Pak, udah segini Pak. Udah diukur udah. Kalau memang begini Pak, disuruhnya memang dilebihin. Oh ya sudah gitu loh. Kecuali dia yang punya, baik nih Cik, banyakin begini Cik. Oh iya nih lah, udah. Kalau apalagi belinya pakai ini ente. Berapa itu? Pakai golok begitu. Jadi kalau dia beli minta ditambahin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, maka kalau dia sendiri yang menakar, menimbang orang lain maka dikurangin. Kan ada timbangan beli, ada timbangan jual, di Quran sudah diomongin. Lah ya kalau dia nimbang ke orang, maunya pokoknya dimengkeretin, kalau udah pas itu dijual dikecek. Pas ya Pak, nih dikerok nih, kerek. Baliknya itu lain lagi nyuil tangan. Congkel, bongkar dikit. Ini kurangin senggol. Tapi kalau dia beli ribut, tambahin dong, gimana sih jual kok? Gak boleh nambahin, gak boleh. Kamu beli sekilo itu lihat timbangannya sekilo nggak sekilo, sudah selesai. Jadi jangan terus masa segitu tambahin. Nggak ada orang minta beli sekilo kok tambahin, nggak ada. Belinya sekilo setengah tambahin. Oh beli sekilo kok tambahin. Kalau dianya nambahin lah nggak ada masalah. Itu namanya kerelaan pembelinya. Kalau kamu minta tambah, pembeli ini si malakama nggak dikasih, nggak jadi beli, dikasih lah, kan berat. Maka itu nggak bolehnya di situ. Hati-hati kita ini. Jadi urusan takaran jangan sampai dikurangin. Kalau saya tambahin gimana Bib? Kayak jual saya tambahin, berkah, nggak ada kurangnya, nggak ada. Sedekah itu nggak akan membuat kamu miskin, nggak akan. Nggak ada orang sedekah tambah miskin, nggak ada. Kalau beda ukurannya ukuran pandangan dunia. Orang yang sedekah itu kenikmatannya akhirat. Banyak orang selamat gara-gara sering sedekah. Banyak orang masuk surga gara-gara sedekah. Makanya orang sedekah itu jangan kamu bingungkan nanti gimana dia, jangan. Orang yang sudah sering sedekah aman, sudah aman-aman. Mau maksiatnya banyak kata orang aman. Kenapa? Banyak jalan untuk dia selamat gitu loh. Kenapa? Orang yang sering sedekah itu pagi hari matahari muncul, malaikat sedunia doain, ya Allah, kalau hari ini ada yang sedekah, ya Allah, tambahkan sedekahnya, tambahkan rezekinya, berkahkan dia.
Kalau hari ada yang pelit ya Allah, kurangin rezekinya, disumpahin malaikat. Pagi hari orang yang khoyir sudah didoain sama malaikat. Hewan-hewan doain, pohon-pohonan doain. Ini baru pagi hari, sampai nanti malam hari terus doanya itu untuk orang yang. Jadi kalau sudah ada orang kok khoyir, biasa sedekah masjid, biasa sedekah bantu anak yatim, biasa sedekah ini, terus kamu khawatir nanti gimana dia, enggak. Kecuali sedekahnya patungan ke depan lah, lain. Asal ke masjid enggak ada. Kalau kurang nih sebotol, oh iya cepet, itu lain sedekahnya itu maksiat ya, itu bukan beresnya begitu. Wah, tiap harus sedekah loh, sedekah kemana? Sedekah kok begitu, itu bukan sedekah. Jadi terus setelah takaran, jangan sampai kita nakal di dalam takaran apapun, mau takaran, mau timbangan, mau meteran, sama ini. Kemudian yang kedua, wasarikotu, mencuri. Qala Asy-Syarqawi, berkata Imam Asy-Syarqawi, fa'lam, ketahuilah, annahu yahrumu ala syahsin sarikatu mali ghairihi. Dilarang, diharamkan bagi seorang mencuri hartanya orang lain ala wajhil mizah, dengan cara bercanda, li'anna fihi tarwi'an liqalbihi, karena sungguhnya dalam perbuatan tersebut terdapat menimbulkan rasa kaget dan khawatir pada hatinya atau si pemilik harta. Ada orang mencuri hartanya orang dengan cara bercanda. Gimana caranya? Ya kamu dongengin, kamu softoin, ketawa, sampai dia keluar duitnya. Nanti begitu keluar duitnya sadar dia, kok jadi gua keluar duit, ini bagaimana sih ini? Terus mau pakai apa? Jadi keluarnya itu nggak sadar gitu loh. Kamu candain apa? Ini anu dong, lo kan baik lo kan. Sampai dia keluar nggak sadar, keluarin duit. Begitu sudah keluar duitnya sadar dia. Ini artinya kamu mencuri hartanya orang lain dengan cara bercanda. Karena sungguhnya dalam perbuatan tersebut terdapat menimbulkan rasa kaget dan kekhawatiran pada hatinya si pemilik harta. Wa fil hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yurawi anna musliman. Siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sesungguhnya janganlah ia menimbulkan rasa terkejut dan rasa khawatir pada dirinya seseorang. Kamu bikin orang itu khawatir yang nggak boleh, artinya mintanya sambil kamu takut-takutin ya nggak boleh. Awas, lo nggak ngasih, awas Timo. Ngasihnya takut, ngasihnya dengan takut nggak boleh. Atau ngasihnya dengan khawatir atau kaget. Begitu dikasih, loh kok gue jadinya ngasih, gimana sih nih? Karena kamu pinter ngomongnya, pinter bercandanya, pinter sampai dia keluar duitnya dan dia kecewa atas keluar uangnya itu, baik itu karena terkejut ataupun karena takut, rasa khawatir, maka ini hukumnya haram. Nah, orang yang mencuri wa yuhaddu, dan yang menjadi had atau hukuman ay asariku, seorang yang mencuri insaroko mayusawi, yaitu ia mencuri sesuatu yang menyamai, ayumathilu wa yu'atilu,
qadron au qimatan rubu'u dinar. Orang yang mencuri sesuatu, mencuri barang apapun, barangnya itu kalau dinilai itu rubu'u dinar, seperempat dinar. Seperempat dinar itu berarti 1,1 gram. Berarti 1 dinar berapa? 4 gram lebih sedikit. 1 dinar. Kalau seperempatnya 1 gram. 1 gram emas berapa? Sekarang? Oh, ini jual pernah enggak? Beli enggak juga? Jangan dah. Yang lain. Mas apa mas? Umum itu 500. Hah? Nah, ini ngerti mas. Dia ikut indeks. Saham dia. Emas, hitungannya emas 24, jangan emas umum. Kalau kita emas umum beli udah untung. Alhamdulillah udah punya emas, mau merah-merah nggak apa-apa lah ya. Taruh 1 juta. Berarti 1 dinar itu 4 juta. 1 dinar 4 juta. Coba. Ini dulu sahabat kalau bebasin budak kadang 100 dinar, 200 dinar, kadang 1000 dinar, sur. Berapa, sur? 1 budak 1000 dinar, berapa kali? 4 miliar. Bayangin nanti. Jadi orang Arab itu uangnya pakai beli budaknya, jual. Nah, saya beli nih 1000 dinar. 4 miliar berarti satu. Lah sahabat Abu Bakar tuh hari-hari bebasin budak nih. Bebas. Ini. Sampai abahnya, Bakar, uang kamu nanti habis. Biarin, Bah. Nah, bayangin berapa ini. Ini orang yang mencuri uang, mencuri barang, yang barangnya itu dinilai seharga 1 juta. Apa kira-kira barangnya? HP. Atau apa? Televisi, ya? Atau motor. Ini harganya melebihi harga 1 juta. Madroban khalison, yaitu yang telah dibentuk lagi murni. Emasnya emas murni maksudnya, jangan emas umum. Wah, emas umum nggak punya hitungan ini. Min khirzihi bikot iyadi yumna, dari tempat penyimpanan pemiliknya, maka pencuri tersebut dihukum dengan dipotong tangan kanannya yang kanan. Awalan minal ku'. Yang pertama dipotong dari pergelangan ku', tangan yang kanan. Ku' itu ini pergelangan. Dipotong ini. Mencuri 1 juta, potong. Kata yang nyuri, Pak, tangan saya lebih dari 1 miliar, Pak. Saya nyuri cuman 1 juta, kok potong? Itu nggak imbang, Pak. Imbang nggak? Imbang nggak? Berarti nggak adil dong hukumnya Allah ini. Nggak imbang dong ini. Nggak adil dong berarti. Cuman 1 juta potong, adil nggak? Adil nggak? Lah ya, 1 juta potong tangan. Yang ngomong nggak adil siapa? Pencurinya. Memang jiwa pencuri begitu. 1 juta doang. Jiwa maling dasarnya. Jadi kalau sudah dengar 1 juta dipotong, ya kejem, masa 1 juta doang dipotong. Ya. Nah sekarang dibalik. Kamu jadi yang dicolong. Coba. Kamu becak. Sehari becak dari sini ke Lagoa sono dapatnya ceban. Untuk ke 1 juta berapa kali becak ini kira-kira? Dari sini ke Lagoa ceban. Untuk ke 1 juta berapa kali itu?
Ya Allah, keringet sampai tepres. Kumpul sejuta nih. Alhamdulillah. Hilang, ya Allah. Hilang ya. Ini kalau begitu ketemu, potong Pak tangannya. Segini Pak. Ukurannya jangan yang nyambil, ukurannya yang dicolong. Dan yang dicolong jangan yang real estate 1 juta mah enteng buat lu dah. Ukurannya tadi yang carinya duit itu keringet. Nah, ini Islam ngukuri begini, adilnya hukum ini, begitu loh. Yang diukur keringetnya orang fakir, gitu loh. Ketika dia bisa ngumpul uang kok 1 juta, innalillah, itu sudah ya Allah. Berbulan-bulan bisa ngumpulin, hilang, ya Allah. Ini bisa tidur aja untung, dia itu ngimpinya ya Allah. Ini Islam luar biasa, begitu loh. Jadi bisa Tatang asal lihat punya orang gede, liatin itu kali. Ya, nggak bisa geser. Ya Allah, kenapa mung-mungan duitnya itu-itunya doang gitu loh. Kok dicolong, ya Allah, ya Rabbi. Itu kalau nggak ada hukum, kok dia yang nemu yang colong, lain lagi cerita. Nggak. Gimana sih ente? Saya nyarinya itu pakai keringet Pak. Ente mah nyomot aja. Jadi yang pertama, pertama kali nyolong ketangkep potong celana. Walau kanat ma'ibatan kafakidatil asabi au ra'idatiha au syalla. Walaupun keadaan tangannya kondisinya cacat, seperti tidak memiliki jari jemari atau berlebih jari jemarinya atau lumpuh. Tangannya stroke, yang ngambil ini, potong kanannya. Tangannya kok kayak bintang film, lebih tangannya potong. Kok kurang, potong. Nggak ada urusan. Pak, tangan saya nggak bisa dipakai, potong. Mau bengkok kayak mau lurus kayak, ini ada urusan ini. Tawan nyolong. Ini ukurannya mau dia lumpuh, mau dia stroke, mau dia jarinya lebih. Saya yang lebih nggak cepat potong Pak, yang lebih Pak. Nggak ada, semua potong. Sumain ada, kemudian dia mengulang lagi, potong, nyolong lagi. Mereka kamu kalau ke Arab, kalau lihat orang pengemis kok tangannya nggak ada, ini alamat ciri. Oh, ini bekas pencuri ini, potong tangannya. Ketahuan orang itu, akan tahu. Kenapa? Oh, itu susah dipercaya udah. Itu biar ngomong, dipercaya orang susah udah. Oh, ini orang nggak bener nih. Ini buat ciri, buat alamat gitu loh. Kalau dia nyolong lagi, sumain ada fayadihil yusro. Sumain ada esaroko thaniyan walau ma sarokohu awalan ba'da qot'iha. Jika ia mengulang, yakni mencuri yang kedua kalinya, walaupun benda yang dicurinya itu dicuri yang kali pertama, dicolong lagi. Udah dicolong pertama, ketahuan, tangkep, balikin, potong. Dicolong lagi, ya potong lagi sama. Nggak terus, ini barangnya sama Pak, udah nggak usah dipotong, nggak ada urusannya. Nilainya sama, barangnya sama, dicolong lagi, potong. Apa yang dipotong? Farijlihi yusro,
Yang dipotong adalah kakinya yang kiri. Di tangannya pertama potong, terus kaki kirinya potong. Sampai pergelangan juga. Ini nyolong yang kedua. Jadi apa? Kalau mau diukur kembali tadi, kamu berusaha tidak nyolong kan berat nih. Duit, barang, handphone. Untuk nggak nyolong itu berat, perang hatinya. Ya. Tapi kalau kamu colong, tobatnya lebih berat gitu loh. Nafsu, colong nggak, berat ini. Saya nggak dicolong, Pak. Ya saya nggak dicolong. Jangan mikir itu. Tobatnya nanti berat gitu loh. Berapa nilainya yang kamu ambil, tobatnya harus kamu punya risiko yang berat. Nah, ini yang harus kamu pikirkan itu. Jangan, gampang tobat tinggal minta maaf, pulangin duitnya. Oh, itu mah tobat cara kampung, bukan tobat cara agama. Di akhirat nggak ada ceritanya. Mana tangannya? Nah, sini. Kedua kalinya potong kaki kiri. Ai minal ka'bi ma'a indi mali yadi hilyumna. Dipotong kakinya yang kiri, yakni dari mata kaki setelah mulai tumbuh tangannya yang kanan. Jadi kalau tangannya ini sudah mulai balik lagi, udah mulai rapat, baru dipotong ini. Ini udah motong ini, belum rapat, nyolong lagi namanya. Oh, ntar, motongnya nunggu ini, baru dipotong lagi. Nah, untuk sembuhnya ini bagaimana? Biar cepat. Pakai apa? Minyak goreng, panas mendidih, celupin. Gitu potong, celupin. Sakitnya sekali, langsung sembuh. Kalau nggak ente begituin, oh itu sembuhnya nanti ini berbulan-bulan Iya kan dipotong sakit. Itu waktu dicelupin nggak sakit 2 kali, nggak, masih sakit yang tadi itu masih kerasanya. Tapi langsung orang barat, wah kejam. Teliti dong, coba dicek sama dia. Oh iya emang ini paling cepat mendatangkan sembuh, begitu loh. Bius, biar nggak berasa potong. Wah ini sembuhnya lama ini. Urat gede potong semua ente. Ini begitu dicelupin itu kayak dilaser jadinya. Nah, langsung kering. Nah, itu fungsinya kalau sekarang laser namanya. Potongnya pakai laser tuh. Sunat. Nah, langsung kering, nggak ada darahnya. Ya. Potong, berdarah, celupin, berhenti. Kontan. Kayak laser sama itu. Ini Islam begitu. Jadi Allah memberikan hukum itu sudah diatur. Ini kalau kamu begini, ini jalan balik. Kamu nggak ikut, ya susah untuk bisa kembali semula dengan cepat, dengan baik, susah. Ini kecilin dong satu. Kecilin satu, nah udah. Suma, ini berarti sudah berapa tadi? 2 kali ya. Kanan, terus kaki kiri. Suma in ada faya dihil yusro. Kalau nyolong lagi, maka tangannya yang kiri. Nah. Jadi ini nggak lempeng nih. Sini pertama, terus ini disilang nih. Terus selesai kok menyolong lagi, potong lagi. Tangan yang kiri. Suma in ada farijlihil yumna. Kalau nyolong lagi, tangannya kakinya yang kanan. Ini tangan sudah, nyolong lagi. Nyolongnya gimana ente? Mulut ada. Mas nyolong apa kan bisa ini, fulus masuk atau kempit. Nah. Atau jadi dalang pencurian. Nah, ini sama aja. Aktornya ini akalnya
Begitu ketangkep, ini Pak yang nyuruh Pak. Oh, ente lagi. Dianya nggak ikut nyolong. Tapi dia bisa ngasih jalan, bang, bongkarnya bagaimana dia tahu. Ini pintu rahasianya di sini, kamu bukanya ini, kodenya ini, dia di rumah aja kipas sambil sungguh. Bisa kena masalah lagi. Padahal tangan sudah, kaki sudah, ini sudah. Terakhir, kakinya kanan dipotong pergelangannya. Lil amri bidzalika, karena mengikuti perintah atau melaksanakan ketentuan. Wa yundabu ta'liqul udwi al maqtu'i fi unukihi sa'atan lizajri wa tankili, dan disunahkan menggantungkan anggota tubuhnya yang dipotong itu di lehernya si pencuri selama beberapa waktu guna mencegah memberi efek jera dan sebagai pemberian contoh untuk peringatan orang lain. Tadi totong, kasih iketan, gantung di sini. Ini sebagai peringatan untuk orang lain, jangan sampai meniru perbuatan tersebut. Waqad amara bihi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Tirmidzi, sebagaimana Rasulullah memerintahkan hal itu, artinya pemotongan anggota tubuh yang dipotong di leher si pencuri atau digantungkan di leher si pencuri. Ini ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Tsumma in ada ba'da lalika uzzira kama lausa kotot atrafuhu awalan wala yuktalu afada dzalika Asy-Syarqawi. Kalau nyolong lagi, stop nih, maka ia ditakdzir, dihukum dengan hukuman pendisiplinan sebagaimana seandainya telah terputus semua kaki dan tangannya di saat pertama kali mencuri, namun ia tidak boleh dibunuh. Demikian faedah yang diberikan oleh Imam Asy-Syarqawi. Hukumannya apa? Konjara. Udah nggak boleh keluar udah nih. Orang udah habis masih nyolong, ini mah penjara udah. Jadi penjara bagi orang Arab itu akhir, solusi akhir. Sudah ini nggak bisa diberesin baru di, ya, gitu loh. Jadi penjara nggak penuh lah sini, masya Allah, penjara sampai kayak pindang tetel gitu. Ayam nyolong ayam masuk, nyolong ini masuk, nyolong korupsi malah mewah kabarnya. Susah udah hukum yang pakai hukum apa? Hukumnya hukum akalnya sendiri. Hukum dunia mau pakai hukum akalnya sendiri. Akal itu bukan untuk ngukumin itu. Nyolong ayam 3 bulan itu ukurannya pakai apa sih? Ngukurnya pakai apa itu? Perasaannya sendiri. Nah, hukum Indonesia itu rata-rata pakai hukumnya hukum Belanda. Nah, Belanda ngadopsi dari mana? Tahu udah nemu di mana Belanda. Pokoknya kita nggak bisa bikin hukum. Belanda punya hukum, kita pinjem lah biar beres. Suma in ada ba'da dalika uzira di takdir, yaitu dipenjara apabila sudah tidak ada lagi yang dipotong, atau begitu pertama tangkap nyolong udah nggak ada semua, tangan udah nggak ada, ini nggak ada semua, ya penjara, karena nggak ada yang bisa lagi dipotong. Terus wa minha ay min ma'asil yadain, insyaallah kita teruskan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا أجرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين إجماع ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي هدادة في صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب